Hai guys, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Hari ini kita mau ke joki pinjol ya. Jadi disclaimer dulu nih, disclaimer. Kita tidak menjelekkan pinjol, ilegal ataupun legal. Yang kedua, kita tidak menjelekkan profesi joki pinjol ya. Jadi di luar kapasitas kita untuk mengatakan bahwa apakah joki pinjol ini adalah benar atau tidak. Tapi yang mau kita bahas adalah ini adalah joki pinjol yang seperti apa. Yuk tonton videonya sampai selesai. Ya, jadi video ini adalah berdasarkan adanya sebuah jasa atau penawaran untuk menyelesaikan pinjaman online. Jadi joki ya, joki untuk menyelesaikan pinjaman online yang bundet-bundet itu, yang udah semrawut, yang udah batuk-batuk. Nah, ini forumnya ada di postingan Instagram sama channel Telegram. Jadi dari Instagram akan dikirim untuk melakukan konsultasi ke Telegram. Nah, yuk langsung kita kepoin aja nih biar lebih satset ya. Nah, yang ini kita buka dulu. Nama forumnya itu Aksi Solusi Pinjol. Keren sebenarnya ya kalau namanya tuh. Waduh, 4,3 ribu subscriber ya. Sekarang kan beli channel Telegram gampang ya. Nanti tinggal diisi-isi aja, selesai jadi. Ya intinya itu bahasanya ya real testimoni begitu-begitulah ya. Nah, salah satu yang terakhirnya ini adalah catnya seperti ini. Real testimoni, terima kasih telah memakai jasa kami dan semoga bermanfaat dananya. Jadi kalimat awalnya sudah semoga bermanfaat dananya. Berarti si joki ini bakal kasih dana ke kita. Nah, yuk langsung kita kepoin adminnya. Ya, ini akun adminnya. Kita udah diblokir ya, tadi udah chat sih. Jadi berawal dari penasaran langsung saya chat tuh kayak gini. Halo Min, gimana solusi pinjol? Nah, langsung dikasih sambutan kayak gini. Halo, selamat bergabung di joki pinjol ilegal. Joki pinjol ilegal. Logis ya, logis masih masuk karena orang pasti sudah paham bahwa yang sudah terjerat pinjol pasti akan larinya ke yang ilegal. Gas yang ilegal untuk menutup yang legal. Kebanyakan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Halo, selamat bergabung di joki pinjol ilegal. Joki pinjol ilegal ini berbasis sistem bobol langsung ke pinjol ilegal yang tanpa menggunakan data real. Oke, kalimatnya ini ya ketikanya. Joki pinjol ilegal ini berbasis sistem bobol langsung ke pinjol ilegal yang tanpa menggunakan data real Anda, karena kami menggunakan data fake untuk pengajuan pinjol ilegal. Dengan sistem bobol dan dalam joki ini sangat banyak keuntungannya bagi para yang terjerat pinjol. Sebenarnya kalau kita amati lagi penyusunan kalimatnya aja udah kurang rapi ya. Jadi wajar lah ya. Tapi kita lanjut ke poin pemanisnya tuh ini. Bebas dari pihak desa lapangan. Ya. Kemudian tidak adanya teror dari pinjol. Ya, kalau data fake ya. Tidak adanya sebar data. Ya iya, namanya juga data fake. Kemudian tidak adanya BI checking. Ya iya, data fake gitu kok. Tidak usah bayar tagihan. Ya iya siapa yang mau itu, namanya juga data pinjol ilegal pasti ya. Asumsi orang yang sudah batuk-batuk pasti akan berpikir ya nggak bakal dibayar gitu kan untuk pinjol ilegalnya. Langsung join, dijamin aman dan terpercaya. Baca sekali lagi kalimatnya. Halo, selamat bergabung di joki pinjol ilegal. Joki pinjol ilegal ini berbasis sistem bobol langsung ke pinjol ilegal yang tanpa menggunakan data real Anda. Karena kami menggunakan data fake untuk pengajuan pinjol ilegal dengan sistem bobol dalam joki ini sangat banyak keuntungannya bagi para yang terjerat pinjol. Seperti itu ya. Oke, gimana cara join? Nah, di sini nih ini udah muncul alat tipunya. Yang kami butuh bantu hanya orang-orang yang terjerat pinjol aplikasi ilegal atau legal yang sudah capek galup-galup. Bahasanya sih seperti player pinjol ya, tapi coba lihat ini. Paket 1 ada paket-paketan 10 aplikasi harga 2.200.000, jaminan ACC 15 juta. Keluar duit 2.200.000, kita bakal dapat fresh money 15 juta. Kira-kira kalau di briefing kayak gitu. Paket 2 20 aplikasi harga 3.300.000, jaminan ACC 30 juta. Scrolling sampai paket 3, paket 4, paket 5, paket VVIP, paket premium, silver, gold, dan royal. 55 aplikasi harga 45 juta, jaminan ACC 400 juta. Bisa minjol sampai 400 juta. Berapa data?
Tidak semudah itu sekarang pinjol kawan, ya kan? Regulasinya berubah, ya kan? Sudah beda. Bisa pinjol itu masih bisa, tapi sudah tidak seperti dulu lagi. Banyak yang di-upgrade lagi. Kita ke poin pertama ya. Ini sebenarnya sudah alat tipu sih ya. 10 aplikasi harga 2.200.000. Jadi kita keluar duit 2.200.000, kita bakal mendapatkan fresh money 15 juta. Kalau diganti judulnya kira-kira kayak gini. Invest 2.200.000, dapat profit 15 juta. Kurang lebih kayak gitu. Ini udah illogic lah ya. Sudah nggak masuk akal. Tapi kalau kita lagi BU, akal kita mati. Euforia kita yang berlebihan. Wah, ini solusi ini pasti bisa gitu kan. Jadi satu sisi sebenarnya sih gini, kita belum ngomongin ini profesi joki ini seperti apa ya, tapi kita lebih memahami konsep dari si akun yang seperti ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Syarat kurang bisa dibuatkan. Syarat yang dimaksud adalah data ya, dalam hal ini kalau datanya kurang bisa dibantu. Masih masuk. Oke. Kemudian mohon dipahami, nah poin yang ini, minimal pembayaran 50% baru bisa diproses. Nah, ini. Jadi keluar duit 50% baru bisa diproses. Nah, kalau kita misalnya ambil paket yang paling kecil aja 2.200.000, berarti kan kita keluar duit 1.100.000. Sudah pasti mereka dapat duit di situ 1.100.000 si orang ini, si akun ini. Ya. Tidak terima tips tambahan, bayar sesuai harga. Pemanis. Ini mah pemanis ya, alat tipu. Oke. Yang ketiga, proses tergantung paket. Ya, namanya minjol juga pasti ya oke, masih oke lah, pemanis. 4, garansi dana refund apabila gagal cair. Nah, ini garansi dana refund, apa jaminannya dana mau dikembalikan? Kita nagih ke temen aja susah, ya kan? Kalau kacamatanya gini, pinjol aja nagih ke kita ya kadang susah, apalagi kita kan nagih ke akun yang tidak jelas ya. Ini hanya pemanis lah, teori klasik pemanis dalam sebuah permainan kata-kata tuh kayak gitu doang. Oke. 5, dipastikan data aman, karena data kami yang siapkan, Anda tinggal tunggu dana aja. Enak ya, cuman keluar duit 2.200.000 dapat 15 juta, kita nggak ngapa-ngapain. Masuk tidak? Masuk. Logikanya yang dibutuhkan apa sih? Si pelaku ini yang dibutuhkan apa sih akun ini? Duit kita, bukan data. Kalau dia memang bisa melakukan hal ini, berarti kan dia hanya butuh data. Data bisa beli, bisa cari, bisa di mana. Ya kan? Tidak butuh data kita. Yang dibutuhkan adalah duit kita. Bahasa kasarnya gini, kalau pinjolnya nggak cair, cari orang lain untuk dijadikan pencairan. Kira-kira bahasa suhu saya tuh kayak gitu. Salam suhu. Oke, 6. Dilarang banyak bacot atau spam. Penegasan sih biar kita nggak, biar ini ya, biar terlihat seperti pro gitu ya, biar terlihat seperti player yang nggak mau ribet gitu. Kalau mau ikut, kalau nggak ya udah gitu kan. Oke. Poin nomor 7. Kalau join di sini diwajibkan gagal bayar. Tagihan nggak usah dibayar. Logikanya kan juga udah pasti ya, namanya orang datang ke joki pasti duitnya udah ya seperti itu, tahu sendiri ya, dan cashnya udah pasti berantakan gitu. Udah sisa hanya apa yang masih bertahan, legalnya apa, rawatannya apa. Ya kalau join di sini diwajibkan galbay. Ya galbay atau tidak itu hanya jalan ya, hanya salah satu langkah dari yang namanya siklus pinjaman online. Kalau nggak lancar ya macet, sudah itu. Terus yang poin nomor 8, data semua sudah kami siapkan, jadi tidak memakai data real Anda. Hanya ulasan dari kalimat yang sebelumnya, yang data mereka yang siapkan. Untuk tagihan aman dari teror deset. Iyalah, datanya data mereka. Kalau seandainya iya. Tapi masalahnya adalah kita lihat dari sisi yang lain, ini adalah alat tipu kawan. Oke. Pilih paket sesuai yang kakak inginkan, minimal 50%, baru bisa diproseskan kakak. Langsung kita japri. Jaminannya apa nih bang kalau tidak cair? Dijawab seperti ini. Pasti refund kakak. Pasti refund. Oke, lanjut ditanya lagi. Apa jaminan refundnya? Refundnya apa? Pengembalian dana jaminannya apa?
Terus dia bilang kayak gini, ini sistem bobol kakak, yang pasti kalau join di sini pasti pencairan kakak, pasti. Bos, pinjaman itu bukan sekedar tentang matematika. Ini saya mengutip dari kata-kata suhu saya, suhu kalau lagi nonton izin ya. Pinjaman itu tidak hanya tentang matematika, tapi ada psikologisnya. Jadi psikologi dan matematika, kurang lebih seperti itu ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi tidak ada yang pasti. Yang pasti itu cuma cicilan dan kematian. Oke, lanjut. Ya, ini kalimatnya begini. Yang pasti kalau join di sini pasti pencairan kakak. Pasti cair ya. Ya kalau pasti dia tidak butuh kita lah. Logikanya kan gitu ya kawan. Nah, terus kita tanya lagi nih. Bukan. Dari situ kasih jaminan apa kalau pasti cair? Terus dia tanya lagi, jaminan apa maksudnya ini kakak gitu kan? Oke. Terus kita pertegas, saya kan bayar DP ya kan? Situ kasih jaminan apa ke saya kalau bakalan cair? Terus dia bilang, iya betul kakak. Terus dia bilang lagi, ini sistem bobol kakak. Terus dia kasih penegasannya seperti ini. Saya yang jamin kalau ini pasti cair kalau sudah join di sini. Ya pasti kawan. Ini kata-kata sederhana tapi jangan sampai kemakan ya. Kita langsung potong kayak gini. Nggak logis. Jaminan apa dek? Situ kan dapat duit dari saya. Situ kasih jaminan apa? Bukan teori muter-muter. Nah, kita bilang seperti itu. Terus di komen sama dia seperti ini. Saya paham maksudnya kakak. Jaminan berupa KTP atau apa kan? Langsung kita arahkan ke sini. Video call pegang KTP, mirip pola pinjol ya. Video call pegang KTP. Terus dia bilang kayak gini. Cuman di sini saya tekankan sekali lagi, di sini sistem bobol kakak ini muter-muter deh nih orang, sistem bobol terus. Kode etik kakak, iya selayaknya player pasti ada kode etiknya ya. Tapi bisa that, nah ini bukan player deh, ini playernya tipu ini nih. Oke, saya bilang kayak gini. Duit saya kan situ terima. Jangan dipotong pakai bahasa kode etik. Kalau cuma foto KTP banyak. Orang yang menghubungi akun ini atau orang yang menghubungi situ ya, kan pasti minta KTP. Jadi kita bakalan diminta KTP-nya, bisa sebagai untuk mengikat kepercayaan, bisa sebagai kayak seolah-olah profesional, bisa nanti buat alasan biar sama-sama enak, biar sama-sama saling menjaga, caching lah, itu alat tipu lah ya. Terus hati-hati dalam penggunaan data. Oke lanjut, kita bilang kayak gini, saya maunya video call pegang KTP dan SIM ya, KTP-nya dipegang, SIM-nya dipegang, terus video call. Nah itu jasanya trusted, baru saya mau transfer ya. Ini cuma salah satu alternatif buat ngecek ini orang bisa dipercaya atau tidak. Oke. Terus ada balasan kayak gini. Di sini sistem bobol kakak, masih seperti itu lagi. Nggak ada unsur penipuan di sini ya kakak. Iya nggak ada, belum gitu kan. Oke, ini real 100% kakak gitu kan. Tapi terserah kakak aja, nggak ada paksaan di sini kakak mau join atau enggak jadi masalah kakak, dia bilang kayak gitu. Ya langsung aja kita komen satu-satu, kita pretelin. Di sini sistem bobol, ya kedok. Nggak ada unsur penipuan di sini kakak, kedok juga. Niril 100% tidak mempan. Tapi terserah kakak aja, nggak ada paksaan bla 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 bla. Ini teknik closing. Jadi kayak yang ya udah terserah lo mau apa enggak gitu kan. Kalau enggak ya udah, kalau mau ayo gitu kan. Itu kan teknik closing sebenarnya biar mau gitu kan. Mungkin kalau kayak ke pacar bisa bilang kayak gini, ya udah mau jalan enggak, mau jadi nonton enggak nih, kalau mau ayo, kalau enggak ya udah gitu kan. Padahal sebenarnya kan pingin ayo gitu ya. Oke lanjut. Dah gini aja, kalau benar video call pegang KTP kamu sama SIM kamu, gak usah cerita teori skema, kita bilang kayak gitu. Ini sistem bobol kakak, dia bilang kayak gitu lagi. Terus kita bilang kayak gini, lah gua ngerti dimacetin, itu kan skema lu buat cari mangsa. Terus dia bilang, maksudnya buktikan aja video call pegang KTP sama SIM, kita kayak gituin terus tuh. Selesai, nggak usah teori bobol, alat tipu doang. Nah, skema seolah bisa minjol ratusan juta itu enggak, tidak seperti itu, tidak semudah itu ya. Logikanya seorang player yang benar-benar bermain pinjol, dia tidak akan keluar-keluar. Dia pasti bisa dapat duit dengan caranya sendiri, tidak perlu yang namanya orang lain. Ya, oke, kecuali niatnya memang mungkin
sosial untuk membantu, itu kita nggak bisa komen di sana. Oke, lanjut. Kalau emang nggak minat, ya wes lah gitu. Nggak saya paksa dong, jangan ceramah di sini kakak. Ini asumsi ya, koreksi kalau saya salah. Dia menggunakan kalimat ya wes gitu kan, yang artinya kan ya sudah. Ini kan bahasa Jawa ya. Mostly di Pulau Jawa kan banyak kota-kota besar yang sering didatengin sama pinjol, ada desa lapangannya ya. Nah, penggunaan kata ya wes atau ya sudah, ini cuma analisa pribadi ya. Itu kan seolah-olah menimbulkan kayak value tersendiri ya, kepercayaan tidak tertulis tapi feel-nya dapat, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kita aja ya yang di daerah Jawa Barat, begitu mendengar kalimat ya wes gitu, oh orang Jawa nih gitu kan, berarti ini jokinya deket-deket sini nih. Kalau nggak di Jawa Tengah ya di Jawa Timur gitu kan, atau mungkin di Jogja atau di mana gitu ya. Kan feel-nya berarti gitulah ya, nyaman-nyaman gimana, bukan berarti bahasa yang lain tidak nyaman, tetapi ini berarti memang benar-benar joki pinjol karena memang ada di kota-kota besar gitu kan, kayak gitu. Oke, itu hanya asumsi pribadi. Oke, kita lanjut ke sini. Kalau emang gak minat ya wis lah. Terus kita bilang cie teknik closing, kurang pintar nih ibunya. Terus dia bilang kayak gini, maaf di sini bukan marketing. Lu nge-closing obrolan biar seolah-olah benar gitu kan. Jadi ya itu yang tadi ya, maaf di sini bukan marketing, ini nge-closing obrolan. Terus dia bilang lagi, daripada lo so paten katanya. Ya udah kita bilang aja cie marah gitu. Gak dapat mangsa ya. Terus dia bilang lagi kayak gini, maaf di sini bukan cari mangsa tapi bantu orang. Topping lah ya, semua orang juga bisa bilang seperti itu, semua orang bisa bilang kayak gitu. Saya lu tong kita bilang. Kalau nggak mau ya wes lah gitu. Nah tetapi dia hanya menggunakan kalimat dua ini aja, yo dan wes, ya sudah gitu kan. Logika feel-nya kan kayak gini. Biasanya ya, misalnya nih kita di Jawa Barat nih, ya kan, kita menawarkan jasa gitu kan. Kemudian ada orang yang nggak trusted gitu ke kita gitu kan. Kalau kita saking jengkelnya ya ke orang lain gitu kan, pasti kan kemungkinan bakal bilang kayak gini dengan bahasa kita sendiri kan, adi terdaiknya enggeus gitu kan, atau dalam bahasa Sundanya adi tebeginya enggeus gitu kan, atau adi tepurunya enggeus gitu, atau mungkin ya udah ora gelem ya wes apa ya gak maksa misalnya gitu kan. Tapi dia hanya menggunakan dua kalimat itu saja. Jadi bisa gitu ya, nggak usah diomongin. Oke, lanjut. Kita bilang kayak gini, basilah teknik begitu gak ngefek gitu kan, gak bakal kemakan, kita bilang hahaha. Terus dia bilang kayak gini, oke lah kalau begitu gitu kan. Kemasan pinjol, kemasan solusi pinjol. Padahal lu yang mau bobol duit orang yang percaya sama tipuan lu. Terus dia bilang pakai emot kayak gini, banyak budget lu. So best tuti kita bilang. Oke teman-teman, conclusion, kesimpulannya begini. Kalau mau ngejoki, kalau mau cari jasa seperti itu ya, apapun produknya ya, apapun fasilitasnya, apapun skillnya yang ditawarkan, kalau bisa ditemuin. Yang kedua, ada kayak semacam rating atau kepercayaan yang jelas ya. Yang jelas itu artinya testimoni itu bisa dilihat lah, ini benar apa tidak. Syukur-syukur bisa fee-nya di akhir gitu kan ya, syukur-syukur bisa fee-nya di akhir. Intinya gini, kalau kita sedang dalam masalah keuangan, tahan emosi kita, jangan sampai kepancing buat hal-hal yang enggak. Dalam artian adalah kita mengesampingkan logika kita. Nah, kita sedang dalam masalah keuangan artinya kita tidak punya duit, ya kan? Ada duit pun nggak seberapa. Kemudian kita nyari jasa nih, ya jangan keluar duit di depan kalau bisa, ya. Terus lagi, pahamin pola penawarannya ini seperti apa. Karena minjol itu tetap memerlukan matematika dan psikologis untuk menjalankannya. Tidak ada yang pasti. Tapi bukan berarti minjol itu nggak bakalan dapat. Tetap dapat. Tapi tidak sebarbar ini dapatnya. Ya. Satu orang dikasih berapa data sih? Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan ranah kita untuk bilang bahwa oh jangan pakai jasa, enggak. Nah, seperti itu, tapi hati-hati dengan oknum yang mengatakan atau yang mengambil keuntungan berpura-pura sebagai
joki. Ya kalau dalam tanda kutipnya sih kasihin yang jadi joki beneran ya. Kalau ada jokinya gitu ya. Tapi itu bukan kapasitas kita untuk komen tentang jokinya. Tapi ini adalah tentang orang yang berpura-pura menjadi joki. Jadi memanfaatkan celah orang yang lagi BU kemudian ditawarin solusi joki palsu. Hati-hati ya teman-teman. Thanks for watching, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.